Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryawati dari kelompok 15. Di sini kelompok saya akan menjelaskan bagaimana harapan industri Indonesia di tahun 2050. Nah, nanti yang akan menjelaskan ada rekan-rekan saya yang bernama Akbar Faisal, Anggi Fariski, dan Budi Cahyadi. Di sini kelompok kami berfokus pada industri garmen di Indonesia. Industri garmen merupakan jenis industri yang memproduksi penggabungan dan penjahitan berbagai potongan dan komponen bentuk atau pola menjadi suatu busana. Industri garmen mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar dan menjadi penyumbang devisa yang cukup tinggi bagi negara. Pangsa pasar garmen Indonesia di dunia mencapai 1,57% dengan nilai rata-rata US dollar 3,9 miliar per tahun. Industri garmen di Indonesia kian lama kian berkembang dikarenakan hasil atau profit yang diperoleh menjanjikan. Selain merambah pasar lokal, sekarang ini banyak yang sudah mencapai pasar internasional melalui ekspor dan impor. Bergesernya alasan kebutuhan dan perhatian masyarakat baik kaum perempuan maupun laki-laki pada pakaian sekarang ini tidak hanya sebagai alat penutup tubuh, tetapi juga sebagai pemberi prestis dan pemuas rasa seni. Hal ini menuntut industri garmen untuk bisa menghasilkan produk berkualitas dan sesuai dengan perkembangan dunia mode yang bisa menghasilkan terus berkembang. Persaingan industri garmen saat ini berada pada posisi yang sulit, mengingat produk garmen Jawa Barat merupakan salah satu lokomotif utama pemicu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus penunjang devisa negara. Bahkan hingga tahun 2011 masih menempati urutan pertama komoditas ekspor melinggis. Jawa Barat dengan nilai ekspor mencapai 6,1 juta atau memberikan sumbangsi sebesar 26,42% dari total ekspor obligasi Jabar. Saya Anggi Fariski. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam sektor industri garmen. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian penting bagi perusahaan maupun organisasi karena sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar yang berkaitan langsung dengan proses pencapaiannya tujuan bagi perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Setiap perusahaan dituntut untuk lebih memperhatikan sumber daya manusianya atau bisa disebut dengan karyawan. Karyawan merupakan aset utama bagi perusahaan dan memiliki peranan penting di dalam perusahaan, yaitu sebagai pemikir, pengambil keputusan, perencana, dan mengatur aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Karyawan yang memiliki kualitas baik tentu saja sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, karena dengan baiknya kualitas dari karyawannya maka akan berdampak positif pada perusahaan yang memperkerjakan si karyawan tersebut. Jadi hal apa saja yang harus diperhatikan di dalam industri garmen agar tujuannya tercapai? Yang pertama, pemilihan karyawan yang berkualitas dan kompeten. Tentunya dengan karyawan yang berkualitas, produk yang akan dihasilkan juga pasti akan sangat bagus atau berkualitas juga, serta memenuhi kebutuhan si pelanggan. Industri juga harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat, kepuasan pelanggan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan, dan kualitas pelayanan yang baik akan menambah nilai perusahaan. Industri harus memiliki alat yang efisien waktu dan biaya produksi. Perlunya alat atau mesin yang dapat membantu proses produksi agar tidak membuang banyaknya waktu dan biaya. Tentunya akan sangat berpengaruh pada laba yang didapatkan oleh perusahaan. Dan di tahun 2050 yang akan datang, ketika industri garmen menghasilkan produk yang berkualitas dengan pemasaran yang baik dan memenuhi kebutuhan atau permintaan si pelanggan, maka akan memaksimalkan hasil atau laba yang didapatkan. Selain itu, nilai perusahaan pun akan menjadi naik atau baik. Dari materi yang telah rekan-rekan saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa industri garmen sangat berpengaruh pada negara karena industri garmen dapat menjadi penyumbang devisa yang cukup tinggi bagi negara. Nah, untuk mempertahankan dan mengembangkan lagi industri garmen, maka diperlukannya manajemen sumber daya manusia.
Lalu, harapan industri garmen di Indonesia di tahun 2050 yaitu menghasilkan produk yang berkualitas dengan pemasaran yang baik, lalu memaksimalkan laba. Untuk mencapai harapannya, dilakukan 3 cara, yaitu pemilihan karyawan, tentunya karyawan yang kompeten, lalu industri harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat, dan industri harus memiliki alat yang efisien waktu dan biaya. Nah, demikian tentang harapan industri garmen dari kelompok 15. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.